Assalamualaikum, kali ini kami ingin berbagi kepada Anda proses pembuatan gula merah aren ya. Selamat menyimak videonya hingga selesai dan semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Bersihin dulu ya, tempat pedangnya ngaran aja Daunan, ya. ginggiang. Nah, ini telah sampai ke tempat ya. Ini kebetulan jadi yang mau diambil air niranya itu di bawah ya, rendah. Tidak usah manjat ke atas, kalau ada di atas sana. Ini kebetulan di bawah. Jadi lengannya ini di bawah. Nah, seperti ini. Tuh, ada netes airnya kan. Nah, airnya. Nah, jadi diiris seperti ini tiap hari, jadi diirisnya, jadi nanti keluar lagi airnya. Nah, kita bisa lihat ya. Cerita Jadi airnya keluar dari sini, nah di bawah ini tuh. Nah, ini airnya bisa langsung diminum, segar ya, tuh. segar nih. Nih, nih. Nah, airnya ini bisa langsung diminum ya, manis banget. Ya, kita langsung kita simpan aja ya lodongnya. Kita pasang seperti ini. Oh, jadi kita cuci dulu, bersihin dulu, baru kita simpan. Nah, jadi seperti ini dibiarkan selama 8 jam Pak ya, kurang lebih 10 jam baru diambil nanti sore. Sekarang nih pagi nih sekitar jam 6 nih, berarti diambil sekitar jam 5 sore diambil. Nah, ini Di bawah nggak kelihatan ya, emang agak sedikit ini, udah tinggal dikit airnya, hampir nggak kelihatan ya, tapi ada airnya ini. Ini lihat, ini udah tinggal dikit banget. Yang satu lagi sudah tinggal sedikit, udah hampir menyentuh ke pohonnya, tapi masih bisa, masih ada airnya. Biasa diiris-iris dulu ininya ya, diiris sedikit, nanti baru keluar lagi airnya dari sini. Jadi ini posisinya memang agak jauh dari rumah, di perkampungan warga, dan terlihat banyak pohon-pohonnya di sana. Nah, ini termasuk pohonnya lagi, nanti kalau udah tinggi dia keluar dahannya ya, seperti buah. Kalau yang gedenya bisa kita buat kolang-kaling ya. Nah, ini yang bunganya, yang keluar bunganya. Nah, nanti ini yang disadap. Ini masih kecil pohonnya, banyak
sebelah sana juga ada, sana juga ada. Dan ini uniknya lagi, petani gula aren di kampung ini nggak pernah menanam namanya pohon aren. Ini, jadi pohon aren ini tumbuh dari biji yang dibawa oleh kelawar Pak ya? Musang, bukan kelawar, musang. Jadi kan musang tuh suka makan ininya yang di bawah ya, kolang-kalingnya. Nah nanti dia dimakan, nanti dia buang kotorannya, nah, tumbuh dari situ. Ya kalau di kopi kan ada kopi namanya apa? Kopi luwak ya. Jadi ini kalau ini kolang-kaling dia makan, kemudian nanti dia buang kotorannya, dari kotorannya itu tumbuh. Nah ini kalau di kampung ini malah nggak ada yang nanam sengaja nih pohon aren sengaja nanam, nggak ada kalau di sini. Nggak tahu apa alasannya ya, kita kurang tahu. Tapi memang dari dulu seperti itu ya Pak ya. Nggak pernah ada yang nanam ya. Tuh. Jadi nggak pernah ada yang nanam namanya pohon aren. Padahal ini di penghasilan dari gula aren nih, kalau buat di kampung cukup luar biasa ya, besar. Kalau banyak orang bisa ngambil 20 tempat seperti ini, lodong seperti ini, ya sehari bisa dapat 50 mungkin 60 gandu gula. Ya kali satu gandu 2.000 udah lumayan kan untuk ukuran di kampung gitu ya. Penghasilan di kampung 100.000 sehari itu udah gede, karena memang modalnya juga cuman tenaga seperti ini sama kayu bakar aja. Oke, ini kita telah ambil ya. Kita bisa langsung pulang ke rumah untuk kita masak. Nah ini tungkunya akan kita nyalakan ya apinya. Di sini memang tungkunya dibuat terpisah sendiri di luar rumah agar memudahkan, karena memang ini butuh beberapa jam ya sampai matang itu. Dari masak pertama hingga matang jadi gula itu memang butuh waktu cukup lama. Jadi dibikin 3 jam ya. 3 jam ya, 3 jam sampai 4 jam lah baru jadi gula aren. Jadi dibuat tungkunya terpisah di luar rumah seperti ini. Dan di atas juga ini banyak ini ya, lebah. Tuh lihat. Karena gula memang manis ya, karena gula aren juga biasanya dikerumutin lebah. Nah, seperti ini. Banyak lebah di atas. Dia nyari yang manis-manis kan kalau lebah itu. Nah, ini wajannya gede ya, ukuran gede. Ini kita tuang seperti ini ya. Jadi terlihat agak kuning-kuning, lihat nih, kuning-kuningan ya warnanya. Nah itu daun intinya apa? Daun apa tadi Pak? Ginggiang. Daun ginggiangnya. Nanti itu daun ginggiangnya dibuang aja ya. Diangkat. Ini cuma raru gitu. Macam namanya sebut raru. Jadi ini Bapak punya 5 lodong ya Pak ya? Ini ada 5 lodong, 5 tempat. Dikit-dikit lah. Tapi isinya udah sedikit ya. Udah tinggal sedikit karena memang tadi dahan-dahannya juga, lengan yang untuk gula arennya tadi itu udah tinggal sedikit. Jadi bukan yang masih baru diambil ya. Dia udah lama ini. Ini tinggal 2 lagi terakhir. Bisa juga ini diminum langsung ya. Coba kan kita ambil ya sedikit. Mana? Yang mana Pak? Katanya yang ini lebih jernih nih.
biasanya lebih manis juga. Nah ini air niranya ya, nira aren. Biasa kalau di kota juga biasa ada yang jual ya, kalau kita pergi ke Gunung Galunggung atau ke pegunungan mana biasanya ada. Nah, sengaja jual di lodong-lodong tempat seperti ini kan. Di Nagreg ya, Di Nagreg juga ada. Nah, kita bisa minum langsung ini. Jadi memang rasanya ini manis. Bisa juga buat obat batuk katanya. Kalau pagi-pagi belum minum apa-apa, ini bagus nih dikonsumsi. Oke. Nah, setelah ini akan kita masak. Nah, kita masak seperti ini hingga nanti keluar buih dan menjadi gula nantinya. Ini lebah ini bekas pembuatan gula. Di sini kan buat gulanya tuh di sini. Nah, lihat tuh lebahnya pada nyamperin nih. Dia nyari yang manis-manis. Tuh lebahnya banyak ya. Di atas juga ini lebahnya banyak. Ini suara lebah ya, bukan suara lalat. Nah, lihat lebah, banyak banget lebah di sini. Di saung tempat pembuatan gula arennya. Ini air gula arennya bisa langsung kita minum. Nah, ini kalau udah seperti ini, udah berbuih seperti ini, udah mau matang ya. Ini tinggal sebentar lagi. Kita tunggu saja. Jadi ini hampir 3 jam sampai 4 jam ya. Nah, ini dilihat seperti ini ya nanti. Nah, kalau diangkat seperti ini udah tertiup angin. Jadi ini udah tua istilahnya ya. Jadi adonannya udah tua. Nah, seperti ini kita angkat saja, kemudian kita aduk-aduk terus seperti ini hingga nanti warnanya ke hitam, agak merah juga ya, ke merah-merah seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kita aduk terus. Nah, baru setelah ini kita akan cetak ya. Nah, ini cetakannya menggunakan bambu yang dipotong bulat-bulat seperti ini ya. Kadang ada juga yang gede, ada juga yang kecil, jadi tergantung yang pembuatnya ya. Biasanya seperti inilah ukuran yang sedang di daerah sini bambunya. Ngalah jadi. Jadi mau nak? Nah, kita cetak seperti ini. Jadi kalau udah kental seperti ini, jadi lebih gampang ya. Jadi memang prosesnya cukup lama, yang tadinya cair hingga mengental seperti ini. Dan ini tidak ditambah apa-apa ya. Jadi benar-benar tidak ditambah dengan gula putih. Sebagian orang ada ditambah gula pasir, jadi keasliannya kurang. Nah, kalau ini memang asli ya, asli dari air gula aren tadi, tidak dikasih tambahan apapun, langsung dicetak seperti ini ya setelah jadi. Kita lihat ya. Ini kalau langsung dimakan juga lagi hangat begini sebenarnya enak juga. Jadi memang dari awal, sejak dari airnya seperti ini udah baru mateng, udah jadi gulanya juga tentu manfaatnya banyak ini kalau gula aren ini. Nah, ini kalau kelebihan diambil sedikit ya biar sama, biar rata, karena memang ini untuk dijual juga ya. Jadi buat konsumsi sendiri juga dan tentunya dijual juga. PKH dia teteh, ayo dia santai mak. Oh iya, PKH. Baiknya. Nah, kalau kelebihan biar sama jumlahnya diambil sedikit lagi. Oke, demikian
kiranya proses pembuatan gula aren ini ya. Dari awal hingga akhir jadi seperti ini memang prosesnya memakan waktu yang lama. Nenek Pio dikasih orson. Tapi hasilnya insya Allah sangat bermanfaat untuk gula aren ini ya. Apalagi ini asli tanpa dikasih campuran gula pasir. Dan tentu pembuatan gula merah ini dengan kesulitan seperti ini ya harganya cukup lumayan ya dibanding dengan gula kelapa yang biasanya ada juga yang ngambil dari air kelapa ya di atas lengan kelapa. Demikian video pembuatan gula aren, semoga menjadi inspirasi bagi Anda dan menambah pengetahuan Anda. Tentunya untuk dipraktekkan susah ya kalau di kota, hanya kita mengetahui saja bagaimana pembuatan gula aren ini sehingga kita lebih menghargai dan mengetahui ternyata memang manfaat. Oke, yang suka videonya silakan like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKH dia teteh. Aya biasa ente, Mak. Oh, nya PKH. Baiknya. Anu sok di desa anu kitu nih.